Bro, lo pernah nggak sih ketemu dua orang yang dulu hidupnya biasa aja, terus kerja di tempat yang sama, gaji yang sama, tapi yang satu lebih sukses dari yang satunya? Gue ada cerita nih. Jadi, gue punya dua kenalan, sebut aja Andi dan Budi. Mereka dulu satu sekolah, sama-sama pinter, dan punya mimpi pengen hidup sukses. Tapi sekarang, nasib mereka beda jauh banget. Si Andi ini, dulu waktu pertama kali kerja, dia langsung kepikiran buat investasi, nabung, dan nyari cara supaya uangnya bisa berkembang. Sementara si Budi, gajinya habis buat nongkrong, beli barang-barang terbaru yang keren, dan hidup buat hari ini aja. 5 tahun kemudian, Andi udah punya bisnis kecil, punya beberapa investasi, dan sekarang uangnya kerja buat dia. Sedangkan Budi, dia masih kerja dari pagi sampai malam, nungguin gaji, terus gajinya habis begitu aja. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa gitu? Kenapa ada orang yang kaya si Andi makin kaya, sementara yang miskin si Budi semakin miskin? Gue dulu adalah si Budi ini, di mana gue habiskan 10 tahun gue. Cuma kerja, terima gaji, pakai gaji, beli barang-barang yang gue mau, semua cuman untuk nunjukin bahwa gue udah kerja dan berhasil. Tanpa gue sadari gue nggak ada aset yang produktif dan yang gue ada cuma hutang di perbankan. Begitu gue baru tersadar, badai PHK datang menimpa karena COVID. Dunia dan isinya kayak jatuh nimpa gua. Berbulan-bulan aset seperti motor, mobil mulai terjual hanya untuk bertahan hidup dan bayar hutang. Nah, biar lo nggak tersadar terlambat kayak gua atau si Badi ini, dengar dan terapkan 5 habit orang kaya ini. Gue bakal share 5 alasan utama yang bikin perbedaan ini terjadi. Yang pertama, orang kaya si Andi fokus ke aset, orang miskin si Budi fokus ke gaya hidup dan validasi orang lain. Jujur aja, dulu gue juga nggak ngerti bedanya aset dan liabilitas. Sampai akhirnya gue baca buku dan mulai paham, aset itu sesuatu yang bisa menghasilkan uang buat lo. Misalnya bisnis, investasi, properti, atau skill yang bisa lo jual. Liabilitas itu sesuatu yang malah bikin duit lo bocor. Kayak mobil mewah yang cicilannya gede, gadget baru tiap tahun, atau gaya hidup yang lebih besar dari penghasilan. Gue jadi mikir, selama ini kita lebih banyak beli aset atau sekadar membeli gaya hidup. Semua yang lo beli sekarang menentukan apa jadi lo ke depan, mau jadi Andi si kaya tanpa validasi, atau Budi si miskin yang butuh validasi dalam hidup. Ingat bro, kita para lelaki hidup aja nggak cukup. Kita nggak takut mati, cuma takut nggak berguna. Yang kedua, kaya cari cara biar uangnya kerja. Si miskin cari cara untuk habisin gaji. Lu sadar nggak sih kalau kebanyakan orang kerja buat uang, tapi orang kaya bikin uang kerja buat mereka? Si Andi, dia belajar bisnis online, upgrade diri, dan jualan ilmu. Jadi affiliate, menabung saham, dan lain-lain. Intinya dia bekerja keras saat muda dan kuat. Dengan konsisten dan disiplin, akhirnya dia menciptakan mesin cetak uangnya sendiri. Si Budi, dia juga bekerja keras waktu muda dan kuat. Cuma Budi tidak belajar membangun dan menciptakan mesin uangnya sendiri. Dia lebih memilih menggunakan hasil kerja kerasnya untuk kesenangannya yang sesaat tanpa membangun apa-apa. Jadi kerja keras aja nggak cukup bro. Lo harus sadar kalau lo cuma jual waktu lo. Dimana akhirnya lo akan capek seumur hidup lo. Mulailah mencari cara agar waktu lo cari duit bisa digantikan dengan duit yang cari lo lagi. Yang ketiga, orang kaya tahu cara atur duit, orang miskin habisin duit. Dulu gue sering banget mikir, gue nggak boros kok. Tapi pas cek rekening di akhir bulan, kok duit cepet banget habis. Gue mulai ngerti, ternyata beda utama orang kaya dan miskin itu di cara mereka atur uang. Orang kaya punya strategi keuangan. Mereka tahu berapa persen buat investasi, berapa buat tabungan, berapa buat hiburan. Kalau orang miskin, yang penting gaji masih ada, hajar aja. Gue belajar dari Andi, dia pakai metode 50, 30, dan 20. 5% buat kebutuhan, 30% buat investasi and tabungan, dan 20% buat hiburan. Sementara Budi, gajian hari ini
Seminggu kemudian udah nggak ada sisa. Yang keempat, orang kaya berani coba hal baru. Orang miskin takut gagal. Gue pernah takut banget nyoba bisnis atau investasi, takut rugi. Iya, ketakutan yang belum tentu terjadi saat gue mencoba. Tapi ada satu yang pasti di saat gue tidak mencoba, yaitu gue udah gagal melihat, mengapai, dan menyusun masa depan yang gue impikan. Padahal kalau dipikir-pikir, bukan berarti nggak ambil risiko itu aman. Justru itu bikin kita stuck di tempat. Kalau lo mau maju, lo harus berani keluar dari zona nyaman. Ya, mendingan belajar dari kegagalan daripada menyesal karena terlambat belajar. Yang kelima, orang kaya dikelilingi orang sukses, orang miskin dikelilingi orang negatif. Lo pernah denger nggak? Lo adalah rata-rata dari 5% orang terdekat lo. Gue dulu nggak percaya, tapi makin lama gue sadar. Bener juga, kalau lo sering nongkrong sama orang yang suka ngeluh, suka nyalahin keadaan, lama-lama lo bakal jadi kayak mereka. Tapi kalau lo sering dengerin orang sukses, ngobrol sama orang yang mindsetnya positif, lo bakal ke-influence juga. Kalau tongkrongan lo udah penuh sama orang yang bilang, hidup itu susah, nggak usah mimpi tinggi-tinggi. Ya mending lo kabur aja dulu. Jadi coba deh lo cek, lingkungan lo sekarang lebih banyak bikin lo berkembang atau malah bikin lo stuck. Kaya atau miskin itu bukan cuma soal gaji, tapi soal mindset dan kebiasaan. Kalau lo mau jadi orang yang lebih baik mulai sekarang, lo harus fokus beli aset, bukan sekadar gaya hidup. Cari cara biar uang kerja buat lo, atur duit dengan benar, berani ambil peluang, dan yang terakhir, kelilingi diri lo sama orang yang positif. Oke, see you to next video.